Ya, pemirsa, saya dan Rudi mungkin bisa saja memainkan peran dalam setiap program yang kita bawakan. Tapi apakah wakil rakyat kita harus memainkan peran seperti apa? Atau hakim kita nanti seperti apa perannya? Apakah harus mendapatkan piala Oscar mungkin para mereka yang berperan dalam proses ini? Sudah ada satu orang Indonesia yang dapat piala Oscar ya. Akhirnya bisa. Saya nggak mau ikutan ya, walaupun sudah diantarkan oleh Rudi tadi siapa yang mendapatkan Oscar. Kita akan lihat dulu bagaimana komposisi penetapan RUU Pilkada lewat voting yang kemarin atau dini hari berlangsung di Gedung Wakil Rakyat yang terhormat. Kita lihat grafis berikut ini pemirsa. Di sini ada fraksi PAN yang memang mendukung pemilihan lewat DPRD. Kemudian P3. Kemudian PKB memilih pemilihan langsung. Gerindra memilih lewat DPRD. Hanura langsung, Demokrat 6 orang yang memilih langsung, sisanya sedang pergi kemana, Ruth? Yang jelas waktu pas pada saat dari daftar hadir itu tak semua anggota dewan Tidak hadir. semua Iya. yang hadir, ya Iya, kan? ada 62 orang yang tidak hadir dan nampaknya pada proses sidang paripurna jumlahnya juga berkurang juga itu. Iya, semakin berkurang. Dan ini juga diikuti oleh Golkar yang ternyata ada 11 orang yang memilih langsung. Salah satunya adalah yang tadi hadir di diskusi kita sebelumnya. Ya. Saya tidak tahu apakah Bung Pupida masih Golkar atau sudah dipecat dari Golkar. Itu juga harus dipertanyakan. PDIP sendiri total semua memilih langsung. Sementara PKS berada di kubu merah putih. 55 orang anggotanya memilih lewat DPRD. Ya, ini menarik sebetulnya Pak Maru Arar, seperti yang Pak Dwi tadi katakan bahwa kalau kita bicara atau kita menafsirkan sebuah undang-undang, ada bukan hanya teksnya tapi juga konteks di sana dan juga ada original intent pada saat undang-undang pasal-pasal itu dibuat. Nah, dalam konteks kekinian apakah ini menjadi absolut? Artinya ketika dikatakan bahwa pilkada ini harusnya dilakukan secara demokratis. Demokratis itu diartikan secara absolut bahwa ini adalah apapun boleh, atau sebetulnya melihat konteks juga bahwa rakyat saat ini menginginkan pilkada langsung. Ya, saya kira kalau kita lihat bahwa Undang-Undang Dasar 45 dan 4 kali perubahan itu ada pengaruhnya ketika terjadi berbeda-beda tahap perubahan itu. Kalau Anda perhatikan pasal 18 ayat 4 itu adalah perubahan kedua. Tetapi 1 tahun kemudian muncul perubahan ketiga ketika ada perintah bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan langsung. Tidak lagi perwakilan dan pemilihan presiden, DPR, DPRD, DPD itu langsung pasal 22E ayat 1. Oleh karena itu dalam konteks itu kalau kita mengatakan bahwa pasal 18 ayat 4 melalui DPRD itu sesuatu dikatakan secara demokratis saja sehingga kemudian ditafsirkan pada waktu itu boleh melalui DPRD, tetapi setelah kita melihat perubahan-perubahan itu, maka pasal 18 ayat 4 itu sudah dipengaruhi oleh perubahan ketiga. Dia itu seperti gerhana matahari itu, ketika utuh di sini dia kemudian datang ini pasti dia sudah dibayangi oleh itu. Oleh karena itu, tafsir yang tepat itu sungguh adalah bahwa itu langsung. Apalagi ketika itu kemudian Mahkamah Konstitusi awalnya menyatakan boleh dua-dua itu sama demokratis. Ya pemerintah kemudian memilih bahwa langsung. Itu berarti sudah mengambil sikap seperti itu. Dan ketika misalnya pada saat ini mereka mengambil sikap berbeda, sebenarnya itulah yang dikatakan itu salah satu pembentukan undang-undang yang tidak memenuhi syarat moralitas itu ketika dia seperti yoyo sana kemari kan, sebentar begini, sebentar begini, karena salah satu tadi unsur yang saya katakan constitutional morality itu dia harus menjaga dalam waktu yang layak undang-undang itu paling tidak sistemnya itu tidak dirubah-rubah. Emang yang di sana yang sana nggak pakai aspek moralnya, Pak? Ya, itu penulis saja mengatakan itu. Saya kurang tahu itu. Artinya begini mungkin Mas Dwi, kalau pintu terakhir ada di 9 hakim MK, kalau kita melihat konteksnya sekarang ini, memang kan demokrasi bisa diterjemahkan apa saja. Harusnya dong dengan konteks yang sekarang ini, hakim MK akan mengembalikan bahwa pemilu langsung. Ya seharusnya ya, kalau misalnya idealnya kita lihat bahwa konteks seperti ini, saat ini kekinian rakyat meminta seperti itu, seharusnya diputus oleh hakim MK demikian ya. Nah yang saya harus tekankan bahwa begini,
ada yang iseng-iseng dalam tanda kutip ya, nakal-nakalnya gitu bahwa sebenarnya tidak perlu harus bawa ke MK gitu ya untuk melakukan judicial review atau constitutional review. Tunggu aja 5 tahun lagi. Kita balik lagi. Pilih DPR RI anggota yang benar-benar kita kan udah tahu nih, mungkin kita sekarang nggak tahu bakal milih siapa, tapi kita udah tahu siapa yang akan kita tidak pilih nantinya. Ya kan? Tapi 5 tahun jangka waktunya panjang banget. Kita Nah, ini ada satu poin positifnya sebenarnya kalau kita lihat dari kenapa tidak langsung gitu ya. Dari kacamata pemberantasan anti korupsi, ini epicentrumnya jadi jelas. Jadi kemarin kita perangnya kan main ini kepala daerah banyak begitu ya. Nah kalau sekarang kan jelas, hanya terfokus kepada legislatif daerah lah Tapi ini. jangan dikira, DPRD-nya ini. Jangan dikira nanti wakil rakyat yang 5 tahun lagi tidak punya kreativitas tertentu gitu. Bisa saja gitu kan. Namanya beda ya. Ya, ini kan bukan serial sinetron yang akhirnya episodik, kemudian per musim, kemudian ganti lagi gitu kan. Pak Marwarar, kalau kita berharap kepada 9 hakim MK, artinya kan kita berharap bahwa marwahnya itu ya, bukan cuma marwararnya gitu ya, marwahnya itu dikembalikan gitu loh. Jangan setiap undang-undang yang lolos dari parlemen harus dikoreksi dalam tanda petik di 9 hakim MK itu. Ya saya kira tentu ini tergantung kepada kesetiaan daripada anggota DPR karena dia bersumpah dan menunjukkan kualitasnya juga. Kualitasnya, kualitas kesetiaan. Tapi sebenarnya lebih penting ini juga kesetiaan karena dia berjanji seperti nanti tanggal berapa itu? Tanggal 1 barangkali anggota DPR pelantikan akan menjalankan Undang-Undang Dasar 45 seluruhnya. Ternyata tidak pernah lurus. Kita bisa melihat ini. Coba bayangkan, salah satu bahwa dikatakan di Undang-Undang Dasar itu putusan MK final and binding. Ketika dia memutuskan DPD itu harus ikut dalam pembahasan undang-undang, ternyata kemudian tidak dia laksanakan, malah kemudian dikembalikan lagi seluruh norma lama itu. Sehingga DPD seperti itu adanya. Nah ini yang saya katakan termasuk presiden sumpah jabatannya tidak dipatuhi. Dalam hal ini? Ya, karena dia seharusnya tidak menyetujui Undang-Undang MD3 Kan lagi ke Amerika, Pak. Karena itu sudah merupakan putusan MK yang final and binding. Binding terhadap presiden. Karena setengah dari wewenang pembuatan undang-undang itu adalah pada presiden. Persetujuan presiden. Nah kemarin sebenarnya kalau memang konsisten ceritanya seperti Pak Presiden mengatakan dia memilih langsung, saya heran ketika voting sudah berlangsung di DPR dan itu sudah terjadi, saya tidak menyangka bahwa Menteri Dalam Negeri itu adalah pembantu Presiden. Kok dia sepertinya satu fraksi di DPR menyatakan persetujuan? Saya kira bukan begitu caranya. Dia harus menunggu sebenarnya ini terkonsolidasi dulu suaranya DPR, baru dia mengatakan apa dia setuju atau tidak. Ini enggak, pembantu Presiden yang menyatakan itu, sementara di tempat lain dia menyatakan, oh kita pemilihan langsung. Nah inilah yang saya katakan itu satu kata dan perbuatan harus ada juga, dan itu yang merupakan indikator juga kesetiaan kepada sumpah itu. Saya jadi ingat sumpah prajurit juga begitu kan, seia, sekata, perkataan dan perbuatan gitu kan. Betul. Apakah semua kepala negara kita harus militer? Biar seia, sekata, perbuatan dan itu tidak ukuran lah. Sekarang siapapun bisa. Tapi dalam konteks kekinian ini seperti yang Pak Dwi tadi katakan, dalam konteks kekinian nampaknya agak berbeda juga itu antara apa yang diucapkan dengan hasilnya. Karena kekiniannya sekarang untuk menjadi pemimpin tidak sekedar mengetahui manajemen kepemimpinan, tapi harus bisa main gitar dan menciptakan lagu. Kita nikmati lagu yang berikut ini. Kita break dulu Bapak Ibu sekalian. Kita kembali sekali lagi. Pemirsa tetap bersama kami.